Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembina Dr. R.R. Novita Wahyu Handayani, MM MKM, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Batam, Polda Kepulauan Riau. Saya masuk sebagai personil Polri pada tahun 2005. Saya seorang PNS Polri. Jabatan pertama saya berdinas di Polresta Barelang. Kemudian di tahun 2010 saya harus berpindah ke Polda Kepri. Kemudian pada tahun 2020 saya menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Bayangkara Batam sampai detik ini. Yang jelas, cita-cita saya dari kecil adalah saya harus jadi seorang dokter. Dan keinginan almarhum orang tua, saya harus masuk pegawai negeri. Jadi pada saat itu, karena saya sudah menikah, akhirnya saya hanya bisa masuk sebagai PNS dari Polri. Kalau motivasi saya sebenarnya tetap adalah ingin memajukan rumah sakit. Kemudian karena saya berdinas di Polda Kepri, saya ingin memajukan. Kemudian saya ditunjuk, pertama saya ditunjuk dulu dengan oleh pimpinan. Saya dikasih suatu kepercayaan untuk memimpin Rumah Sakit Bayangkara Batam di tahun 2020. Alhamdulillah, kepercayaan itu dengan semangat juga dari teman-teman Rumah Sakit Bayangkara Batam, kami bisa membangun Rumah Sakit Bayangkara Batam dari nol. Alhamdulillah sampai sekarang kami mendapat kepercayaan dari masyarakat, tidak hanya dari anggota Polri saja, tetapi juga dari masyarakat di Polda, di wilayah Kota Batam, dan juga mendapat pengakuan juga dari beberapa instansi di Kota Batam juga. Dan alhamdulillah juga sekarang saya mendapat juga pengakuan nih dari Indonesia Award 2023. Alhamdulillah kami juga dipercaya untuk mendapat pengakuan dari kerja keras, khususnya adalah bukan saya, tetapi seluruh personel Rumah Sakit Bayangkara Batam. Suka duka pasti ada. Tidak hanya waktu saya menjabat sebagai kepala rumah sakit, sebelumnya juga banyak sekali. Tetapi dengan kerja keras kami, dengan solidnya tim kami buat tim kami semakin solid. Suka duka itu alhamdulillah bisa terlewati. Kalau sukanya kita semakin jadi kayak keluarga, karena rumah sakit adalah suatu tim. Dukanya personel kami awalnya masih sedikit, jadi semuanya harus keroyokan, harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi harus menemukan suatu chemistry. Menemukan suatu chemistry dalam suatu tim itu tidak mudah. Tapi kami perlahan-lahan dan alhamdulillah kami sudah menemukan suatu chemistry. Sekarang alhamdulillah sudah banyak sukanya sih daripada dukanya. Mungkin itu aja sih. Kalau tantangan banyak. Satu sisi kita adalah seorang pegawai negeri, apalagi di Polri. Kita bekerja tidak 8 jam, tetapi kita harus siaga 24 jam biarpun saya seorang PNS Polri. Sekaligus fitrah seorang perempuan tetap sebagai seorang ibu rumah tangga. Alhamdulillah, almarhum suami saya sangat mendukung untuk karir saya, anak-anak saya, mendukung untuk saya berkarya. Itulah semangat saya di saat saya harus menghadapi suatu masalah keluarga. Teman-teman di rumah sakit juga sebagai seorang keluarga buat saya. Kemudian suami sangat-sangat mendukung sekali untuk saya berkarir. Saat saya lemah, saat saya terpuruk, suami selalu mendukung. Karena saya udah
mengibarkan bendera putih nih gitu. Udah capek, udah lelah, tapi suami dan anak-anak luar biasa untuk mendukung saya. Sehingga saat suami saya nggak ada, saya selalu ingat pesan beliau, kamu wanita hebat, kamu pasti bisa. Jadi saat saya terpuruk, kata-kata itu selalu terngiang dekat buat saya harus bisa. Di mata suami saya adalah wanita hebat yang tiada duanya. Biarpun saya seorang pegawai negeri, saya seorang dokter, saya harus praktek, tapi saya masih sempat untuk menyiapkan sarapan pagi. Saya masih sempat menyiapkan makan malam, bekal suami, bekal anak. Dan terkadang suami saya bercerita kalau anggotanya pun tidak seperti saya. Jadi saat saya pulang malam tak apa, saya masih menyiapkan teh, kopi dan sebagainya. Dia bilang, kamu wanita hebat, kamu wanita tangguh, apapun itu kamu pasti bisa. Jadi itu yang membuat saya selalu berpikir dan selalu saat saya kondisi paling bawah terpuruk, saya selalu ingat pesan almarhum. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah saya masih bisa bertahan. Saya akan totalitas karena saya punya prinsip, apapun yang dipercayakan oleh pimpinan, saya akan totalitas untuk turun, untuk memberikan yang terbaik. Karena yang terbaik inilah yang akan selalu dikenang. Perubahan inilah yang akan selalu dikenang. Terkadang membuat suatu perubahan itu tidak mudah. Pasti ada benci dari sekitar, pasti ada yang penolakan, tetapi saya yakin dengan pelan-pelan saya menggandeng beberapa rekan-rekan dari rumah sakit, karena saya tidak memperlakukan mereka sebagai anak buah, tidak. Tetapi saya selalu bilang, rumah sakit ini adalah tim, kita harus solid. Tidak ada yang paling tinggi atau paling rendah, semuanya sama. Saat mana yang mereka tidak mampu, kita harus mengangkat bersama-sama. Sehingga kami mengalami kendala pada tahun 2020, alhamdulillah semua kendala itu kami bisa mengatasinya. Dengan apa? Dengan kerjasama tim. Jadi saya membuat Rumah Sakit Bayangkara itu bukan punya saya, tetapi ini punya kita semua. Itu yang selalu saya tekankan kepada anggota. Sama seperti saya sampaikan tadi adalah saya akan memberikan yang terbaik. Saya tidak punya obsesi apapun, tetapi saya akan, jika setiap diberikan kepercayaan oleh pimpinan, saya akan memberikan sesuatu yang terbaik. Saya akan membawa suatu perubahan untuk organisasi kami, terutama adalah di Polda Kepri. Kita di Institusi Polri tidak tahu kapan kita harus berpindah, kemana, kapan, kita tidak tahu. Karena itu satu regulasi. Kita tidak tahu kapan, cuman saya selalu berprinsip, dan itu juga saya berikan juga kepada teman-teman di Bayangkara. Kalau kita dikasih kepercayaan, ayo kita sama-sama, kita totalitas. Mungkin itu aja. Kita tidak tahu apakah nanti sampai kapan saya di Rumah Sakit Bayangkara Batam. Saya tidak tahu, karena itu adalah suatu regulasi yang akan berjalan. Yang jelas saya tidak memikirkan kapan berapa lama saya di situ. Saya tidak akan memberikan itu. Yang jelas yang selalu saya tanamkan adalah saya akan memberikan yang terbaik semaksimal mungkin, dan saya akan totalitas dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada saya.
Rumah Sakit Bhayangkara Batam sebenarnya awal 2016 itu sebagai rumah sakit rehabilitasi, kemudian berubah menjadi suatu poliklinik. Dengan bertambahnya waktu, pada tahun 2016 itu udah rumah sakit rehabilitasi, kemudian 2018 kita sebagai rumah sakit Bhayangkara tipe 4. Kemudian kita sudah bekerjasama dengan BPJS. Rumah sakit Bhayangkara pertama pada tahun 2016 itu sebagai rumah sakit rehabilitasi. Kemudian dengan seiringnya waktu berubah menjadi rumah sakit Bhayangkara tipe 4. Pada tahun 2018 kita melakukan bersama dengan BPJS, dan pada tahun 2020 kita berdiri sebagai satker sendiri. Sebelumnya kita bergabung dengan Bidokes Polda Kepri, dan di tahun sebagai mata anggarannya, kemudian di tahun 2020 sudah berdiri sendiri dengan satker dan anggaran tersendiri. Jadi sebenarnya Rumah Sakit Bhayangkara Batam awalnya unggulan adalah, karena kita rumah sakit Polri, unggulan kita adalah di bidang forensik. Itu unggulan pertama. Kemudian untuk sarana prasarana yang telah berubah, saya akan bercerita di tahun 2020 adalah di saat saya menjabat. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan sebenarnya. Tapi 2020 banyak perubahan yang teman-teman, bukan saya sebenarnya, teman-teman tim kami di Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang telah melakukan banyak perubahan. Salah satunya adalah beberapa fasilitas yang telah kami perbaiki, kemudian beberapa pelayanan yang kami tambah lagi, kemudian apresiasi juga, dukungan juga dari Pusdokes Mabes Polri terkait beberapa peralatan yang dikirim kepada kami, yang dulu mungkin alat radiologi masih berupa manual. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah memiliki alat radiologi yang semakin canggih lagi. Kemudian kami juga di saat pandemi kami memiliki alat yang namanya PCR. Tidak seluruh rumah sakit, bahkan tidak seluruh rumah sakit Bhayangkara juga memiliki alat tersebut. Kami mendapat apresiasi, mendapat dukungan juga dari Pusdokes Mabes Polri adalah mendapat suatu alat PCR. Sehingga alat itu bisa membantu tidak hanya anggota Polri, juga membantu juga masyarakat sekitar. Kami juga fasilitas lagi yang kami siapkan adalah kami sudah menyiapkan suatu tempat untuk alat CT scan, dan insya Allah di tahun 2023 ini alat CT scan akan dikirim dari Mabes Polri. Kami masih memiliki sisa lahan 1,5 hektar. Itu yang pertama. Jadi kemungkinan untuk berkembangnya suatu rumah sakit Bhayangkara Batam semakin ada peluang. Yang kedua, Rumah Sakit Bhayangkara Batam terletak di depan Bandara Internasional Batam. Sedangkan saat ini Bandara Internasional Batam sudah sedang melakukan pengembangan yang sangat luar biasa. Kemudian kami juga dikelilingi juga dengan beberapa perusahaan di sekitar rumah sakit yang itu akan memberikan income kepada kami juga. Jadi insya Allah dengan berjalan waktu, dengan sisa lahan, dan kami juga sudah mengajukan, sudah membuat rencana untuk pengembangan rumah sakit dengan sisa lahan 1,5 hektar. Yang kami tipe 4, kami ingin merubah menjadi tipe 3, bahkan akan bisa berubah menjadi tipe 2. Itu adalah target kami. Motivasi kami bersama teman-teman adalah mengubah dari tipe 4 menjadi tipe 2. Dengan berharap, harapan kami adalah sisa lahan yang kami miliki, juga bantuan dari Bapak Kapolda Kepri, beserta pejabat utama Polda Kepri, Bapak Kabidokes, dan juga dari Pusdokes Mabes Polri yang selalu
memantau kami, memberikan semangat buat kami. Itu yang membuat kami pingin maju dan pingin selalu berubah. Jadi itu adalah beberapa yang membuat kami yakin bahwa Rumah Sakit Bayangkara Batam akan bisa berkembang lebih maju. Entah siapa nanti kepala rumah sakitnya, apakah masih saya ataukah ada yang penerusnya lagi. Tapi yang jelas Rumah Sakit Bayangkara Batam memiliki peluang yang sangat luar biasa untuk perkembangannya ke depannya. Tapi kami mendapat penghargaan dari Bapak Wali Kota Batam, dari Kementerian Kepri, adalah tentang kami melakukan penanganan pada saat pandemi COVID. Itu yang penghargaan kami terima dari provinsi dan dari Kota Batam, bahwa Rumah Sakit Bayangkara Batam membantu dalam pelaksanaan penanganan COVID pada saat pandemi COVID. Itu, dan kami juga melakukan kegiatan bakti sosial. Kami turun, baik kami memberikan kepada masyarakat bahwa Rumah Sakit Bayangkara Batam, sebenarnya mindset kami yang kami ubah, ya, karena selama ini lah mindset masyarakat Rumah Sakit Bayangkara punya polisi. Ya. Betul kan? Memang betul punya polisi, tetapi dalam pelayanannya itu tidak hanya polisi aja, tetapi juga masyarakat. Jadi kami berusaha mengubah mindset nih kepada masyarakat. Cara kami mengubah mindset itu adalah dengan kami melaksanakan beberapa yang kami sebut adalah Jumat Berkah. Alhamdulillah dari tahun 2020 sampai sekarang kegiatan ini terus berjalan. Kegiatan kami adalah pemberian sembako. Memang tidak banyak yang kami berikan kepada masyarakat sekitar rumah sakit. Kami kumpulkan, sekaligus kami melakukan pengobatan gratis, lab gratis, bahkan kadang penyuluhan kesehatan. Juga kami melakukan juga adalah kitan gratis. Bisa datang ke Bayangkara ataupun kita datang. Misalnya Pak RT mengumpulkan sekian anak, kami datang. Dan itu semua free. Itu sebenarnya kalau apresiasi dari masyarakat, kami sebenarnya memberikan apresiasi ke masyarakat sambil kami mengenalkan sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu, masyarakat terutama adalah sekitar Rumah Sakit Bayangkara di wilayah Nongsa akhirnya mengenal kami. Mereka juga akhirnya memberikan apresiasi tidak hanya berupa mungkin piagam atau apa, tapi harusnya mereka yang berikan kepada kami adalah mereka mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Karena kalau misalnya di Batam, kitan satu anak aja 500.000. Kami berikan gratis, bahkan kami berikan adalah sembako juga. Terkadang kalau misalnya kami ada event, kami berikan yang lain juga. Seperti itu. Apresiasi kalau dari pemerintah Kepulauan Riau, alhamdulillah kami dapat juga. Tapi juga kami apresiasi dari masyarakat adalah sampai saat ini kami bisa berbagi kepada masyarakat. Kami sama teman-teman bersama-sama untuk mengenalkan sebenarnya Rumah Sakit Bayangkara Batam, kami mengunggah mindset ke masyarakat bahwa Rumah Sakit Bayangkara Batam tidak hanya melayani anggota Polri, tetapi juga masyarakat umum, baik BPJS maupun tidak. Mungkin itu sih yang kami trust ke masyarakat. Tapi alhamdulillah kalau waktu pandemi itu Bapak Kapolda kami dan Bapak PJU juga sangat kompak. Jadi Rumah Sakit Bayangkara waktu itu ada beberapa ruangan kosong yang sebenarnya belum layak, belum siap sebenarnya untuk ditempati. Tetapi Bapak Kapolda beserta PJU, Bapak Kapidokes itu membuat suatu perubahan. Jadi ruangan kemudian ditata yang difasilitasi untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi disulap lah. Itu kalau cerita kami adalah rumah sakit kami ruangan disulap semua agar masyarakat bisa tertampung.
Yang membuat kami kemarin adalah pasien kami terbanyak adalah saat personil SPN yang lagi pendidikan banyak yang positif, sehingga perintah pimpinan adalah wajib dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Batam. Karena tidak muat, seluruh ruangan sudah kita pakai pelpet. Berarti di jalur-jalur kita pakai pelpet. Kemudian Bapak Kapolda dan juga membuat kita buat tenda untuk ditempatin juga untuk itu. Jadi udah kami siapkan. Terus pasti ya itu tadi semuanya kita apapun, karena perintah Bapak Kapolda adalah terpusat untuk anggota Polri. Tetapi kami juga tidak menutup juga untuk masyarakat yang umum juga kami layan juga. Jadi kami tidak hanya untuk anggota Polri saja, tapi juga masyarakat juga yang di sekitar. Ya, kami rawat juga anggota Polri, keluarga dan masyarakat. Untuk yang paling ramai sekali saat itu adalah saat anggota SPN dinyatakan positif. Ya, karena nggak cukup ya kita pakai pelpet aja. Personil terbatas, kemudian kami harus melayani semuanya. Ya, itu adalah resiko buat kita semua, kita teman-teman di rumah sakit saat itu. Sampai saya sebagai kepala rumah sakit, kemudian Dr. Hartono sebagai Wakarumkit turun semua. Kami buat piket. Jadi saya tidak hanya sebagai pimpinan, tetapi saya juga sebagai pekerja. Karena mungkin dengan seperti itu saya turun, Waka turun, itu akan menjadikan semangat buat teman-teman di lapangan. Jadi kita tidak hanya merintah, tapi ya kita sama-sama. Kadang situ kita makan bareng atau apa, kita gantian. Jadi kadang seru juga, saya harus tidur di rumah sakit gantian. Hambatan yang berarti ya, kalau itu pasti semua rumah sakit ngalamin juga sebenarnya. Tetapi saat ini kami sedang sedang proses perubahan menjadi tipe 3. Kami sedang menyiapkan ruangan ICU yang kami fasilitasi, sudah kami siapkan. Jadi saat kondisi pasien memerlukan ICU, sedangkan seluruh ICU penuh, kami koordinasi semuanya penuh. Jadi kami mau nggak mau tidak mungkin kita pulangkan, mau itu anggota Polri atau masyarakat nggak mungkin kita pulangkan, mau nggak mau kita rawat di IGD. Jadi IGD, kemudian kami harus pakai oksigen, teman-teman pada ngangkat-ngangkat oksigen, dorong-dorong oksigen, ganti oksigen, berarti memang luar biasa itu capeknya. Luar biasa capeknya. Jadi beberapa pasien yang harusnya dirawat di ICU, tapi karena ICU-nya penuh, kami rawat di UGD. Bukan 1-2 pasien, itu banyak juga. Jadi sampai ada yang tidak tertolong, ya, ada juga yang alhamdulillah tertolong. Itu yang keseruan. Hambatan kami adalah kami waktu itu belum punya ICU. Itu terasa sekali ya, teman-teman UGD sampai kita overtime teman-teman semuanya, karena kalau udah pasien ICU harusnya masuk ICU pun ya kita rawat di situ aja. Nah, solusinya ya kita nggak mungkin kita pulangkan, ya kita rawat. Mungkin itu aja sih. Untuk kakak kita, Abang Apta, maaf, Mama belum bisa menjadi seorang mama yang hebat, tapi Mama akan berusaha buat kalian. Mama akan menjadi mama yang hebat buat kalian. Mama akan memberikan yang terhebat buat kalian, karena Mama pingin kalian mengenang Mama adalah wanita yang hebat. Maaf kalau Mama kurang perhatian buat kalian, tapi alhamdulillah kalian anak-anak hebat juga, selalu mengerti Mama. Untuk masyarakat, terutama masyarakat Kota Batam, terutama lagi untuk masyarakat di wilayah Batu Besar,
Rumah Sakit Bhayangkara Batam Polda Kepri tidak hanya punya Polri, tetapi juga punya masyarakat. Kami melayani tidak hanya anggota Polri dan keluarga, tetapi juga masyarakat. Silakan datang, kami akan memberikan yang terbaik. Kami tidak akan membanding-bandingkan apakah ini anggota Polri atau masyarakat. Kami akan terima. Kami akan layani sebisa kami. Akan kami berikan pelayanan kami yang terbaik buat semuanya. Saksikan channel 5 Pilar dan jangan lupa subscribe.